Nah, waktu pertama kali bergabung sama Oppo, untungnya bahwa kita langsung masuk melalui market premium. Memang waktu itu gila kali ini handphone Cina jual-jualnya 5 jutaan lagi, berani-beraninya. Apa kabar Mas Aryo? Kabar baik. Ya hari ini kita mau podcast sama orang di balik komunikasinya Oppo. Jadi beliau ini yang pegang PR Mas PR, ya? betul. Oke, sekarang kabarnya Oppo gimana Mas? Kabarnya sangat positif sekarang. Sangat positif. Bisa ceritain sedikit nih? Sangat positif maksudnya apa? Ya, kalau melihat dari awal pandemi ini, ya di bulan-bulan apa ya? April kayaknya. Iya. April ke Mei itu kan posisi saya kalau di teman-teman media tahu nih lagi galau karena memang lagi pandeminya lagi tinggi. Kebetulan waktu itu produk yang ada cuma produk-produk flagship sama premium. Oke. Which is kalau kita ngelihat dengan situasi pandemi ini kayak waduh ini gimana ya? Daya belinya mungkin turun Produk nih. harganya mahal. Produk harganya Iya. mahal. Wah, itu udah kepikiran, pusing di situ. Tapi ada informasi bahwa kita masih akan menelurkan perangkat-perangkat E-series yang waktu Oke. itu di SRP 1 sampai 5 juta. Nah, setelah perangkatnya keluar baru deh lebih adem lagi nih. Wah, Ada ya. akhirnya punya perangkat ini. Dan kalau kabarnya Oppo sendiri sih ya karena adanya perangkat-perangkat E-series ini jadi lebih positif sebenarnya. Jadi bisa memandang masa depan lah. Tadinya sempat-sempat agak-agak ada kabut-kabut gitu deh. Sekarang udah clear. Maksudnya bisa memandang masa depan ini karena responnya di tengah pandemi ini nggak turun. Enggak, responnya cukup baik. Malah di luar apa ya? Di luar perkiraan kita bahwa kita mikirnya sih kalau orang namanya lagi pandemi segala macam gini daya beli akan turun nih. Tapi ternyata enggak juga ya buat di Indonesia. Apalagi ya udah di e-commerce itu udah juara. Dan kita pakai strategi untuk mengalihkan orang-orang, kita nyebutnya orang-orang tradisional. Orang yang harus beli handphone, lihat barang ke toko. Itu kita bikin pakai aplikasi WhatsApp. Iya. Jadi nanti orangnya bisa ketemu langsung sama promotornya. Jadi kita jembatanin itu yang lumayan tinggi responnya. Jadi berkali-kali ditanyain nih sama media Iya, nih, ini Mas menarik gimana? soalnya. Gimana Kok WhatsApp ya? pasar online gimana? Pasar offline gimana? Yang paling gede mana? Saya bilang jawabnya beda Mas. Yang paling gede pasar WhatsApp. Loh, itu WhatsApp? pasar WhatsApp itu gimana? Jadi intinya ketika lagi pandemi itu kan kita memang beberapa mall yang menyebabkan beberapa Oppo Store tutup kan. Oke. Kalau tutup begitu kita kan juga berpikiran untuk ke para promotor ini gimana caranya mereka bisa tetap bisa dapat penjualan. Nah, kebanyakan konsumen Oppo Store ini atau store-store yang ada di Indonesia ini adalah konsumen, kita nyebutnya konsumen tradisional. Yeah. Dalam artian konsumen yang harus datang ke toko, melihat barangnya, megang barangnya, baru memutuskan untuk membeli. Oke. Tapi kan kalau di masa pandemi ini kan mereka nggak bisa keluar-keluar kan. Karena mereka nggak bisa keluar-keluar, nggak bisa jalan ke toko, ya udah kita jemput bola. Caranya gimana? Kalau mereka suruh langsung konversi nih Mas, wah kita suruh langsung konversi aja deh ke e-commerce, belum tentu mereka percaya. Kenapa? Pasti kan ada pikiran kayak nanti barangnya nyampe nggak ya? Nanti barangnya rusak nggak ya? Nanti dibawa kabur kurirnya nggak ya? Nah, cara satu-satunya adalah kita membuat halaman akun resmi untuk WhatsApp. Jadi WhatsApp itu karena kita melihat bahwa semua orang pasti punya WhatsApp di handphonenya. Dan konsumen-konsumen yang kita bilang konsumen tradisional ini punya WhatsApp juga di handphonenya. Ya udah kita buat satu nomor akun resmi WhatsApp. Mereka kalau pesan nanti bisa lewat WhatsApp itu. Jadi mereka tinggal kasih tahu alamatnya ada di mana, nanti kita hubungkan sama promotor yang terdekat. Jadi nanti chatnya tuh antara si konsumen sama promotor terdekat, malah dapat layanan lebih personal. Dan itu nanti bisa janjian, handphonenya mau dianterin apa-apa segala macam itu bisa. Oke, berarti promotor-promotor Oppo di lapangan sebenarnya nggak kehilangan, istilah kata nggak kehilangan kerjaan seperti sehari-hari ya? Enggak, karena memang WhatsApp Karena dialihkan. Betul, WhatsApp itu kita prioritaskan buat toko-toko yang terkena dampak penutupan dari PSBB kayak di mall segala macam. Itu yang kita prioritaskan. Kalau ada pesanan kita prioritaskan ke mereka. Itu menarik.
artinya dari sisi sales pun Yes. beradaptasi dengan kondisi sekarang ya. Iya, pasti ya harus beradaptasi. Bukan berhenti sales tapi beradaptasi ya. Yes. Oke, menarik itu sebenarnya secara konsep ya. Berarti kalau kembali lagi ditanya offline online besaran mana sekarang? WhatsApp. Jangan besaran WhatsApp ya. Oke. Nah, ya ini kalau kita bicara pandemi sebenarnya kan kayak bicara apa ya? Ada yang bilang pandemi ini sulit secara apa namanya makro gitu ya. Ngomong banyak industri yang suffer lah ya. Betul. Tapi di satu sisi banyak juga yang ya selama teknologi terkait dengan teknologi lagi panen nih. Betul. Pembelajaran online siapa dulu yang melirik solusi pendidikan berbasis teknologi? Terus e-commerce dulunya berdarah-darah sekarang lagi panen. Nah tadinya saya berpikir handphone gitu ya, yang notabene di Indonesia banyak pasar tradisional dan pasar konvensional yang lewat offline itu masih sangat besar. Saya pikir akan terkena dampak, tapi justru sebaliknya ya. Betul, malah sebaliknya keadaannya malah berbalik sekarang. Memang pasar, kalau dari Oppo sendiri, pasar offline itu kalau sekarang petanya berubah. Biasanya Pulau Jawa kan, Bali segala macam. Nah sekarang ini yang petanya itu malah sokongan terbesar online itu dari Kalimantan, Sulawesi, karena mereka kan tidak semua menjalankan pembatasan PSBB. Oke. Jadi mereka masih bisa datang ke toko dan beli di situ. Menarik nih. Selalu ada kemudahan di balik kesulitan Mas. Betul. Iya, oke. Nah, kalau kita bicara di masa Covid nih. Artinya mungkin saya pengen ngobrol lebih jauh terkait dengan komunikasinya sebenarnya. Ini kan mengkomunikasikan hey beli ponsel, sementara mungkin pemasukan orang tua atau dia sendiri menurun gitu ya. Yes. Itu kan kayak orang lagi meyakinkan hey ini beli rumah atau beli mobil sebelum beli rumah gitu ya. Jadi yang sekunder dulu dibeli sebelum premier. Betul. Itu kan tidak mudah ya. Iya, mudah. Dan ternyata daya belinya sebenarnya nggak turun juga ya. Sebenarnya daya belinya nggak turun. Kalau dari e-commerce sendiri yang dicatatkan itu kita sebelum pandemi tidak ada yang namanya selling di Sabtu Minggu. Weekend itu nggak pernah ada selling. Nah ketika pandemi malah ada. Itu yang agak aneh sih menurut kita. Jadi mungkin karena memang orang terus-terusan berada di rumah, justru komunikasi itu bisa dirangsang lewat jalur-jalur online sebenarnya. Atau memang ada kebutuhan baru ya, kayak misalnya kalau anak-anak belajar online segala macam. Artinya itu men-trigger tumbuhnya pasar ya. Betul. Oke. Nah, kalau kita bicara, kita kesampingkan sedikit nih Mas, terkait dengan pasar dan seterusnya. Sebenarnya diskusi ini kenapa di awal saya bilang diskusi santai. Karena sebenarnya saya pengen mengulik di balik layar. Artinya dulu kita pertama kali ketemu sekitar 5 tahun yang lalu kali, lebih kali ya. Lebih. Saya di Oppo udah 27 tahun Mas. Kita ketemu 6 tahun yang lalu. 6 tahun 7 tahun yang lalu. Saat itu ya jangankan mungkin Mas ya. Saya sendiri misalnya pada saat media kalau melihat merek Cina seperti di posisinya sekarang mungkin nggak kebayang Mas. Karena pada saat itu image-nya luar biasa ada di bawah. Betul. Ya handphone A mirip banget handphone B. Betul. Gitu Betul. Lebih copy meniru lah. Betul. Sehingga image brand asal China jadi sangat rendah betul. Gitu. Pada saat itu 6-7 tahun yang lalu Oppo datang membawa brand brand dari China tapi dijual dengan harga yang sama sekali bukan harga merek China. Nah, bicara ini sampai akhirnya sukses seperti sekarang, sebenarnya yang pertanyaan utama saya adalah ini pasti bukan sekedar masalah produk nih Mas. Ini campur tangan orang komunikasi ini luar biasa kalau menurut saya. Karena ini yang dirubah dalam mindset Mas. Itu nggak bisa dilakukan dengan produk bagus saja nggak cukup. Pasti harus dikomunikasikan dengan sangat sangat terukur ya. Betul. Dari awal sampai sekarang ya Mas.
sebenarnya apa sih? Kalau menurut saya sih berhasil ya. Tapi kalau dari Mas Aryo sendiri pada saat awal pusing nggak sih mikirin strateginya sehingga sampai sekarang? Kalau awal-awal bukan pusing ya Mas ya, sedih Mas. Sedih ya? Karena dianggap merek underdog dari China, berani-beraninya jual harga segitu. Dikala saat itu pula kita menantang brand-brand yang sudah established di Indonesia. Itu kan orang persepsi atau paradigma terhadap produk China itu lagi jelek-jeleknya. Karena memang sebelumnya base-nya adalah saya harus nyebut motor. Itu udah bikin persepsi jelek. Kemudian jadi handphone yang kurang lebih semuanya sama bentuknya. Terus yang dalam waktu 1 bulan hilang, ganti merek. Kalau nggak sudah nggak tahu kemana. Itu kan semua jadi campur aduk. Jadi orang mendeskripsikan bahwa produk China ini produk rendah, produk yang nggak berkualitas. Nah, waktu pertama kali bergabung sama Oppo, untungnya bahwa kita langsung masuk melalui market premium. Memang waktu itu gila kali ini handphone Cina jual-jualnya 5 jutaan lagi, berani-beraninya di zaman seperti ini menantang merek-merek yang sudah 10-15 tahun di Indonesia, yang punya sama-sama flagship berani ditantang. Tapi yang intinya adalah sebenarnya memang komunikasi itu didukung sama produknya juga sih. Dan memang produknya memang bagus. Produknya memang bagus, punya punya selling point sendiri yang bisa diolah untuk komunikasi. Kadang-kadang banyak banyak produsen punya handphone mungkin bagus, mungkin flagship, tapi kadang-kadang mereka juga ini yang mau dikomunikasiin yang mana ya? Atau kadang-kadang mereka bingung sendiri, fiturnya kebanyakan. Bagus semua. Jadi semuanya mau di-push gitu. Itu yang nggak bisa sih sebenarnya. Ketika waktu awal Find 5 memang datang dengan layar Full HD. Yang waktu itu cuma ada 1 brand yang di Indonesia. Yang brand lama lah. Sekarang sudah tidak ada brandnya. Kita berani menantang itu dengan harga yang sama. Nah, kita selain komunikasi tentunya harus punya tampil di konsumen, di masyarakat. Kita banyak melakukan yang namanya pameran dan lain-lain, itu untuk menunjukkan bahwa bener loh layarnya ini memang Full HD, ini emang jernih sekali, dan akhirnya di situ berhasil karena memang kita konsisten selalu ngomongin layar. Berarti di awal kali kedatangan ya Oppo konsisten ngomongin layar. Setiap komunikasi kita kalau flagship itu kadang-kadang cuma satu yang dikomunikasiin. Beralih ke Find 7 kita cuma komunikasiin FUK, flash charging, itu terus kita komunikasiin. Ke Find X series kita cuma komunikasi yang namanya mekanisme kamera itu dan full screen. Sekarang ke Find X2 dengan FUK yang 65 watt dan juga layar yang 120 Hz. Ya kita komunikasinya itu aja. Kadang-kadang yang jadi kelemahan adalah ya tadi ketika produknya itu banyak banget fitur dan dari produsen sendiri bingung, ini siapa yang mau di-push ya? Ini apa yang mau di-push ya? Sebenarnya kalau kita punya konsisten bahwa komunikasinya satu aja, itu saya rasa sih cukup sih. Jadi itu yang menjadi top of mind orang. Oh bahwa waktu Find 5 memang layarnya jernih banget. Waktu Find 7 memang ngecasnya cepat banget. Mungkin yang tidak banyak komunikasi yang satu seperti itu yang di produk-produk yang kelas menengahnya. Tapi pun itu kita membatasi Mas. Maksudnya kita cuman ya ambil 2-3 fitur aja, nggak usah terlalu banyak. Kadang-kadang yang membuat konsumen bingung tuh kayak kita terlalu push banyak. Ini apa sih jadinya keunggulannya perangkat ini? Karena secara tidak intensif kita komunikasikan, orang akan melihatnya ini perangkatnya keunggulannya banyak banget. Sama nih sama yang ini, sama yang ini. Jadi tidak terjadi sebuah diferensiasi. Dan akhirnya orang menganggap ya so-so aja sama yang lain. Tapi kalau dari sisi komunikasi sendiri, kalau tadi anggaplah let's say di Find 5 pertama mengkomunikasikan layar, itu kan ada di atas nih. Artinya mungkin lewat media atau mungkin dengan medium lainnya gitu ya. Nah, tapi ke pasarnya sendiri sampai akhirnya let's say misalnya konsumen di daerah Jawa Tengah atau di mana gitu, supaya misalnya dia mengenal Oppo Find 5 dengan key message ini, itu kan mungkin nggak cukup, atau paling nggak ketika
di kepalanya mereka bahwa brand China kurang bagus pada saat itu. Terus ada brand yang mengkomunikasikan layar gitu. Yes. Kalau cuma didengar saja sama dia atau diketahui, dilihat dari TV atau apapun medianya, mungkin tidak cukup untuk meyakinkan dia pada saat itu. Betul. Nah, saya pertanyaan kenapa dia bisa sampai yakin? Apakah komunikasi ini terus menerus panjang sehingga akhirnya orang ya lama-lama jadi terbiasa dan seterusnya? Ya sebenarnya yang paling penting itu adalah appearance dulu dari brand itu sih Mas. Mungkin kalau kita masuk bawa produk yang murah, produk yang 1 jutaan dengan menyentuh level kelas CD dulu, itu bisa kita prediksikan kita tidak bisa sehidup sekarang ini dengan Find X2 Pro dengan harga 18 juta itu bisa dibeli orang. Jadi memang Find 5 itu sebagai sarana sebenarnya untuk merubah paradigma dulu bahwa ini brand China, iya, tapi ini brand premium. Jadi ketika kita komunikasinya kita turunkan ke bawah produk-produknya, mereka sudah ada top of mind ini brand premium. Dengan anggapan bahwa kurang lebih fiturnya pasti akan ada yang seperti itu. Fiturnya bagus, perangkatnya bagus. Itu sebenarnya yang menjadi akhirnya di masyarakat di kelas-kelas misalkan di luar Jakarta akhirnya bisa mengerti. Jadi kita emang komunikasi terus tentang Find X, tentang layarnya, kita bawa sejarah produknya itu seperti apa. Oppo itu bukan brand baru sebenarnya, memang baru di Indonesia, tapi memang dari China sudah lama. Kita bawa historinya Oppo itu seperti apa, kita komunikasikan baik itu lewat media maupun sosial media. Waktu itu belum ada influencer. Jadi cuma melalui channel-channel itu kita komunikasikan, termasuk saya pertama kali masuk ketika Find 5 saya komunikasinya lewat community, saya community manager belum jadi PR. Ya itu yang kita lakukan. Kalau bicara 7 tahun Mas, dari awal. Yes. Itu di tahun keberapa Oppo bisa dibilang titik baliknya? Dari awal kan susah dulu. Susah betul. Kira-kira setelah berapa lama Oppo mulai melihat angin segar? Oke, kita berhasil nih gitu. Yes. Itu tahun berapa nih? Kalau secara saya masuk 2013, sebenarnya 2014 itu sudah mulai kelihatan. Tapi yang benar-benar jadi titiknya itu kalau menurut pribadi saya adalah 2015 ketika ngeluarin F series. Nah itu udah titik balik. Itu udah. Ya, yang pertama Isyana sama ya? Si siapa tuh pembalap Rio Haryanto. Itu merupakan titik balik. Dari situ orang udah memandang Oppo udah tadinya yang begini udah mulai tinggi. Dan karena saya pengguna Transjakarta Mas, kalau sebelumnya tahun 2013 tuh malu tuh keluarin ringtone. 2015 semua ringtone-nya udah sama. Udah. Berarti masyarakat sudah menerima brand Oppo itu. Dan sekarang ada di posisi. Sekarang kalau dari market share sendiri sebenarnya antara di posisi 1 sama posisi 2 sih, kita ada di market share itu. Dan itu hanya terjadi di Indonesia atau di global juga? Itu di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Berarti untuk brand yang terhitung baru sebenarnya ya? Baru 7 tahun di Indonesia. 7 tahun di Indonesia itu pencapaian yang luar biasa kalau menurut saya. Betul. Karena di pasar ini kan kita nggak hanya compete dari sisi komunikasi gitu. Betul. Dari sisi produk bahkan ya. Iya. Kalau ngomong pasar teknologi itu kita ngomongin kadang-kadang bicara sejarah, riset dan segala macam. Iya. Ada brand-brand yang secara ini udah cukup fasih lah di teknologi. Betul. Dia create jaringan, dia create banyak hal. Nah, Oppo sendiri dari back end, dukungan di belakang, itu kira-kira kalau menurut Mas mungkin 1-2 hal yang bisa dibilang ini nih yang bisa bikin Oppo sukses sekarang. FUK 2014. FUK ya. Fast charging 2014, di mana teman-teman brand yang lain masih 5 volt 1 ampere, 5 volt 1,5 ampere. Kita 5 volt 4 ampere. Itu benar-benar yang jadi sebuah titik balik sih kalau menurut saya. Gitu ya, FUK ya. FUK itu yang jadi titik balik teknologi. Tapi saya juga pernah mengalami lah ya, ketika 2-3 tahun yang lalu ya, Oppo sudah mulai sangat pede gitu.
bicara handphone kamera ya Oppo lah. Karena ada bahkan tagline-nya semuanya kamera. Yes. Itu berlanjut sampai sekarang, artinya dari riset dan development juga terus mempush fitur itu, atau gimana kalau sekarang posisi sekarang? Kalau kamera jujur selfie ya Mas. Ya Selfie itu kita mulai campaign 2015 selfie expert. Itu dari F1 sampai terakhir itu ke F11 Pro. F11 Pro itu 2019. Kemudian kita merasa ini sudah terlalu kuat. Selfie-nya kuat banget. Orang mau ditanya selfie pasti ya udah yang diomongin Oppo. Ini selfie-nya Oppo, tapi ada suatu keresahan ketika kita mau masuk ke flagship lagi. Karena kan waktu 2019 kita baru bikin flagship lagi. Nah, mungkin ini agak sedikit menarik kalau Oppo itu flagshipnya nggak tiap tahun. Jadi terakhir flagship itu 2014, baru ada lagi 2019. Nah, ketika mau 2019 lagi flagship, kita menganggap bahwa ada sebagian orang paradigmanya adalah wah nanti handphone udah puluhan juta, kamera depannya doang yang bagus, selfie-nya doang yang bagus. Nah, di situ mulai agak kita drive ke kamera secara keseluruhan. Jadi ke kamera depan dan ke kamera belakang. Nah, dari situlah kita mempunyai beberapa produk-produk yang menjadi gongnya itu adalah R17 Pro. Yang waktu itu ngomongin betul, yang ngomongin ultra night mode di bagian kamera belakang. Nah, sekarang juga akhirnya berlanjut ke situ. Jadi kita sekarang udah ngomongin secara kamera, tidak kamera depan, tidak kamera belakang. Secara keseluruhan. Ya, menariknya di teknologi nih ya, dari awal saya menggeluti media sebenarnya tahun 2003 ya, saya melihat yang awal-awal masih kita bicara ringtone polyphonic. Yes. Artinya ada titik-titik di mana kita pada kesimpulan misalnya, teknologi sudah stagnan. Yep. Semua orang atau semua vendor ada di titik yang sama nih. Betul. Ada misalnya di tahun 2000, anggaplah di 2006 ya, di 2006 pada saat itu ngomong kita bicara teknologi seolah-olah teknologi cuma sampai di situ. Walaupun setelahnya ada BlackBerry dan segala macam. Nah, kalau di sekarang nih 2020, saya mulai melihat seperti itu lagi. Misalnya kita ngomong kamera, dan seterusnya, kita ngomong layar dan seterusnya. Di tataran flagship, seolah-olah kita ngeliat ini udah semuanya udah mulai sama nih, udah mulai sebanding nih. Kan kayak begitu bicara inovasi ada yang trendsetter, ada yang follower gitu ya. Nah, di titik yang sekarang itu udah mulai sebanding nih rata-rata secara kualitas dan seterusnya. Pertanyaannya kan what next? Ibaratnya kalau misalnya Oppo anggaplah sekarang misalnya jadi trendsetter, maka what next supaya ibaratnya ada persaingan yang baru gitu ya. Nah, menurut Mas Aryo sendiri gitu ya, kedepannya itu akan seperti apa sih? Sebenarnya kita sangat bergantung sama teknologi sih. Maksudnya teknologi apa yang ditemukan. Kalau kedepannya ya teknologi yang belum ada di Indonesia Mas, 5G itu jadi suatu tolak ukur. Jadi karena memang dia punya latensi yang rendah, kita akan bisa banyak bermain, terlebih dari peripheral di luar smartphone. Karena semua perusahaan sekarang semua mengarah ke IoT. Betul. Nah, itu akan menjadi mainan di kedepannya sebenarnya. Jadi smartphone adalah salah satu untuk sarana penggeraknya untuk ekosistem yang akan nanti dibangun baru IoT itu. 5G itu masih menjadi sesuatu yang baru. Memang di tahun kemarin 2018-2019 kita juga berpikir ini kayaknya udah di sini aja nih. Main-mainnya pasti akan kamera, body, terus mainnya hardware dan lain-lain. Tapi ketika ditemukan 5G itu membuka jadi banyak. Kita pun jadi punya ekosistem sendiri akhirnya. Iya, artinya kedepannya kalau kita nyebut Oppo, mungkin Oppo adalah sebagai produsen ekosistem digital. Ya, dari 2019 terakhir bulan Desember kita ada event di Malaysia. Kita sudah mendeklar bahwa kita mau dianggap sebagai perusahaan teknologi lagi, bukan smartphone. Oke. Terakhir handset ya? Terakhir itu handset. TWS. True Wireless Stereo. Kedepannya?
dalam waktu dekat akan ada mainan IoT baru lagi dari Oppo. Oke. Ini kalau kita bicara teknologi nggak ada habisnya Mas ya? Betul. Ini kayak kalau saya sendiri misalnya habis A datang B, habis B datang C. Yang menariknya sebenarnya kalau kita kembali lagi kita ngomongin masalah COVID ya, kita baru berasa sebenarnya, ternyata teknologi ini penting. Yes, betul. Ketika kita masuk COVID, belajar online butuh device perangkat, ternyata smartphone yang misalnya pakai prosesor ini penting loh, karena buat streaming video atau apa dan seterusnya nggak. Betul. Itu mulai berasa tuh manfaat misalnya inovasi yang dilakukan oleh vendor handphone ya. Dari selfie kah, dari kameranya kah. Sekarang berapa banyak orang yang menjadikan handphone sebagai wireless kamera atau webcam gitu. Karena webcam komputernya nggak lagi membuat mukanya jadi lebih terang atau gimana. Yes, betul. Nah itu maksud saya di momen kayak sekarang di mana teknologi itu jadi krusial. Kira-kira apa yang baik dari sisi komunikasi maupun produk ya, apa yang akan dilakukan Oppo as a vendor yang bisa dibilang, saya Oppo nih, saya berkontribusi untuk masyarakat dengan menghadirkan teknologi ini, gitu misalnya ya, untuk kebutuhan masyarakat di era COVID dan seterusnya. Nah, kedepannya tuh secara teknologi, menurut Oppo ya, teknologi yang akan dikeluarkan karena memang teknologi ini dibutuhkan oleh masyarakat. Itu apa? Kalau melihat sekarang, kemudian zamannya sekarang online, kemudian nanti kita akan menyebut 5G video, itu akan menjadi sebuah mainan yang menarik di kala mendatang. Kalau foto mungkin orang sudah banyak ya, tapi untuk video itu menjadi suatu hal yang menarik sebenarnya. Karena kan ya sekarang orang banyak bikin konten video, kemudian banyak memanfaatkan kamera video, termasuk dengan aplikasi meeting online juga memanfaatkan kameranya handphone dengan berekaman segala macam. Jadi kita masih menganggap video itu akan menjadi sesuatu yang menarik nantinya. Gini, sekarang kalau kita bicara kondisi sekarang, anggaplah 6 bulan ke depan. Kalau 6 bulan ke depan kan bisa dipastikan kita masih dalam status PSBB. Iya. Atau paling nggak ada di rumah. Kerja aja secara bergantian atau ada aturan-aturan tertentu. Ini kan kemungkinan akan panjang nih. Kita ada di kondisi sekarang akan panjang. Nah, kalau terkait dengan tadi ketika Mas Aryo bilang di kondisi 2 bulan 3 bulan terakhir kita penjualan malah naik nih, gitu misalnya ya. Nah, dalam 6 bulan ke depan, menurut prediksi Mas Aryo, apakah akan seperti sekarang atau baru merasakan dampaknya setelah 6 bulan atau sekarang tergantung rangsangan sih. Rangsangan ke konsumen itu seperti apa, termasuk bagaimana cara komunikasi ke konsumen di berbagai level. Biasanya kebanyakan brand cuman komunikasinya yang fleksib, komunikasinya yang bagus-bagus aja, tapi mereka lupa bahwa mereka punya konsumen-konsumen yang tidak berada di level itu, dan itu penting buat komunikasi. Yang menurut saya, asal Oppo konsisten untuk melakukan komunikasi di semua lini lapisan masyarakat, saya rasa sih keadaannya tidak akan memburuk. Apalagi kalau nantinya kita punya produk yang memang bisa merangsang lagi orang untuk beli perangkat, untuk nyoba teknologi dan lain-lain. Tapi yang intinya adalah apa yang Oppo lakukan untuk ke depan produk-produknya adalah sebenarnya kayak kita menurunkan fitur yang ada di smartphone paling atas, sekarang ada di smartphone kelas menengah. Mungkin yang di kelas menengah tahun lalu, sekarang ada di kelas bawahnya smartphone di tahun ini. Berarti supposed to be optimisme itu tetap ada. Yang walaupun sebenarnya kalau saya gitu ditanya, apa sih sekarang teknologi yang dibutuhkan? Tadi Telset kebetulan baru menggelar diskusi online ya dengan para stakeholder pendidikan. Salah satunya mereka terkendala oleh perangkat yang tidak hanya
punya kemampuan cukup untuk running pembelajaran online, tapi juga punya harga yang bisa terjangkau karena ekonomi lagi turun gitu ya. Selain itu, perangkat-perangkat tersebut juga butuh istilahnya bisa mengakomodir pembelajaran. Yes. Kalau misalnya dari handphone ada kekhawatiran terlalu kecil layarnya dan seterusnya. Ada juga misalnya pakai laptop gitu ya, pakai laptop bisa atau nggak bisa, cuman nggak banyak juga orang yang punya laptop. Nah, pertanyaan selanjutnya ada bisa nggak layar? Sekarang handphone layarnya ada yang 7 inch, ada yang 6 inch ke atas ya. Sebenarnya udah mirip-mirip tablet zaman dulu. Betul. Nah, saya sih bertanya-tanya ke depannya ini dengan kebutuhan yang ada sekarang, mungkin nggak sih misalnya vendor tuh kembali bersaing di layar untuk mengakomodir kebutuhan yang ada sekarang. Kayak layarnya digedein gitu kita ngomong. Sekarang hampir sampai sih. Yep. Sekarang udah 6 inch rata-rata ya. Ke 7 inch cuma beda 1 inch gitu ya. Artinya ya nggak tahu, saya sih berharap ke depan kita melihat perangkat-perangkat yang bukan sekedar sosokan gitu punya handphone layar 7 inch ya, tapi karena memang kebutuhan, terutama di kondisi kayak sekarang kita mungkin membutuhkan handphone layar yang agak besar sedikit supaya bisa dipakai belajar online atau main game paling nggak gitu ya. Yes. Nah, Oppo sendiri gimana ke depan? Ukuran layar itu someday akan seperti apa di produk-produk Oppo? Sekarang tergantung dari pasar handphonenya sendiri. Kalau memang itu adalah pasar flagship, ya pasti itu akan semakin membesar, tapi mengecil. Ukuran inch-nya akan membesar, tapi handphonenya semakin mengecil. Dilipat-lipat ya? Dilipat-lipat atau diapain ya, jadinya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk di kelas menengah, memang ada tren agak sedikit membesar sekarang layar-layar handphone itu. Dengan tampil dengan bezel-bezel yang mulai agak sedikit tipis, betul. Dan kalau di kelas bawah itu sekarang tergantung sih, karena kan teknologi yang di kelas menengah sekarang harganya lagi di kisaran inilah ya. Nanti kalau itu harganya turun, itu akan turun ke kelas bawah sebenarnya. Jadi kelas bawahnya bisa memiliki layar yang besar dengan bezel yang tipis, itu sangat dimungkinkan. Tapi untuk sekarang kayaknya masih belum sampai ke situ, karena memang layar-layar yang besar ini dengan bezel yang tipis ini memang harganya masih lumayan cukup tinggi. Dan sekarang perangkat dibutuhkan oleh anak SD, Mas. Betul. Anak SMP, SMA, SMP udah oke lah. SD, SMP harus pegang perangkat mau belajar online. Betul. Dan ini bukan ngomong 6 bulan ke depan mungkin ya. Yes. Setahun bahkan. Betul. Dan ini sebenarnya ya satu sisi memang peluang buat produsen teknologi. Betul. Kan. Tapi memang yang perlu diperhatikan adalah tentang gimana device ini bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Iya. Kalau dari sisi itu. Nah kalau dari personal sendiri Mas, Mas Aryo itu menggeluti profesi yang sekarang ini karena terpaksa, tertarik atau gimana Mas? Karena diterjunkan. Balik lagi masuk Oppo, saya community manager Mas. Iya. Saya ngurusin komunitas, waktu itu lagi pertama kali masuk, nge-build komunitas, ngebangun sampai sekarang masih ada. Yang saya urusin sebenarnya itu. Karena satu dan lain hal, di kantor pun lagi tidak ada orang, akhirnya saya tiba-tiba ditunjuk sama si brand manager waktu itu. Sekarang CEO saya. Jadi ditunjuk untuk mengakomodir kebutuhan teman-teman media. Ya akhirnya ya sudah. Padahal pas ditunjuk itu 2 minggu kemudian dia baru nanya saya, jadi masih di community manager apa mau ngurusin media? Ya udah ditunjuk gimana lagi, udahlah nyebur aja sekaligus. Atau mungkin karena dulunya brand community manager ini sehingga ini bukan bermaksud ini ya. Kan kalau saya ngeliat Mas Aryo di sosmed terutama ya, besok foto sama si A, besok foto sama si B. Itu kayak ya ini sebenarnya strateginya mirip-mirip community manager sebenarnya. Yes, betul. Iya, karena mungkin nggak banyak ya PR yang punya interaksi seintens Mas Aryo ya. Artinya benar-benar ketemu terus ya mungkin ngopi-ngopi santai atau segala macam. Ini kayak orang lagi pengen create community gitu ya, ngobrol sama community ini sama
kurang lebih mirip karena memang basicnya dulu ngurusin community ya. Iya, jadi kan kalau di komunitas sebenarnya yang saya bisa ambilnya adalah kita tidak menganggap semua orang itu ada ini semua sama. Semua sama, semua spesial. Saya pun bagian dari komunitas. Saya pun bagian dari mereka. Mereka pun menganggap saya bukan, karena waktu itu memang saya menutupi identitas, Mas. Saya nggak mau dibilang orang Oppo di komunitas. Saya sama seperti mereka. Cuman saya posisikan bahwa nanti mungkin saya punya channel, saya bisa akomodir kebutuhan teman-teman apa, saya coba bantu segala macam. Itu baru ketahuan berapa tahun ya, 2 tahun baru ketahuan saya orang Oppo. Jadi seperti itu ya, saya menganggap ya semua teman-teman semua bisa diajak ngobrol di komunitas kan seperti itu kan. Gimana kita build bareng-bareng, gimana kita gotong royong buat membuat posisi komunitas semakin baik secara bareng-bareng, itu sih intinya. Ya saya tidak pernah menganggap orang ini seperti ini seperti ini. Tapi enjoy. Masih betah dari Devo ya. Kalau digoda banyak. Cuman yang goda ini nggak tahu apakah bisa memberikan saya kebebasan seperti ini. Nah itu jadi PR buat. Tapi yang menarik sebenarnya kayak ya mungkin seperti saya bilang tadi kan, iya kayak sekarang lah posisinya misalnya. Mas Aryo datang ke kantor Telset, cuma sekedar tadinya kita nggak kepikiran untuk bikin podcast ini nih. Yes. Kita sama-sama kayak Mas Aryo datang lagi berkunjung, tiba-tiba kita bikin podcast aja nih. Tapi menurut saya yang kayak gitu komunikasi yang ya dari sisi media, selain kita dapat informasi baru, konten kayak sekarang nih. Yes. Ya bentuk interaksi atau hubungannya menurut saya cukup oke lah ya. Iya, karena kan sama-sama mengerti, Mas. Maksudnya kebutuhan media adalah konten, kebutuhan media adalah informasi. Ya kebetulan saya adalah sumber informasi dan bisa jadikan konten, istilahnya kayak gitu, ya udah. Oke. 1-2 kalimat nih Mas yang kira-kira bisa menerangkan arti Oppo di mata Mas Aryo. Arti Oppo di mata Mas Aryo. Waduh, jadi sedih juga. belum pernah yang nanya nih kan? Belum ada. Belum ada kan? Sebenarnya ini menjadi salah satu yang membuat Oppo beda dan mungkin saya susah untuk digoda adalah Oppo itu tidak seperti perusahaan China lainnya. Oke, menarik. Terus saya yang buat plan PR, saya yang mengendalikan PR-nya itu, bukan dari perusahaan. Itu yang tidak bisa mungkin jadi ancaman nih ke brand-brand lainnya yang mau deketin. Nah itu yang mungkin susah karena biasanya semua itu dari pusat kan. Semua harus ikut ke pusat segala macam. Tapi kalau saya sih, saya orangnya fight aja, fight untuk kalau ini tidak bisa fit di Indonesia, saya nggak mau jalan. Kalau kamu memaksa jalan, besok meja saya bersih. Ini kalau saya boleh bilang ini kearifan lokalnya Oppo ya. Yes, dan trust mereka gede Mas, itu yang susah. Kalau trust mereka nggak gede, nggak mungkin saya bisa main-main ke kantor Telset sekarang kayak gini. Mungkin saya cuma di kantor doang. Oke. Menarik. Mungkin juga jadi bahan pembelajaran dari untuk medianya juga atau untuk profesi PR di luar sana. Iya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Aryo. Sama-sama. Sudah berkunjung ke Telset dan di podcast yang sederhana ini. Ya, terima kasih udah diundang juga. Ini salah satu idenya digawi oleh Telset ini. Oke.